Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam bimbingan dan pertolongan Tuhan yang Maha Kuasa. Kawan-kawan sekalian, ada satu yang menarik, berita yang menarik yang ditulis oleh, yang dimuat kita ambil dari Demokrasi News Januari 28 Januari 2023, di mana seorang Ali Mohtar Ngabalin, ya, staf khusus presiden, kepala staf kepresidenan dan komisaris BUMN, salah satu BUMN di Jawa yang berkantor di Jawa Timur kan tidak salah, yaitu Pelindo 2, Pelindo 3 ya. Mudah-mudahan belum bergeser. Dia mengejutkan kita karena pernyataannya sangat berani. Dia mengatakan bahwa para wali songo itu bukan berasal dari Arab, tetapi dari bangsa Cina. Tegas dia mengatakan begitu, dimuat di dalam. Tetapi kemudian dibantah oleh banyak kalangan ya. Nanti kita bacakan, ada bantahan juga dari para peneliti, para intelektual dan lain sebagainya. Dan kita pun mengecek itu, ternyata juga tidak sekitar 80% atau 70% pernyataannya itu tidak berdasar pada ilmu sejarah, tidak bersandar pada ilmu sejarah para wali, khususnya bahwa ada wali tertentu yang berdarah Cina karena ibu mereka, itu ada benarnya, bisa saja karena banyak sumber juga mengatakan seperti itu. Tapi bahwa rata-rata para wali, ahli, banyak peneliti yang otoritatif itu berasal dari Timur Tengah, ya, dari Arab. Jadi pernyataan dia ini kita tidak tahu arahnya kemana, apa maksudnya, padahal dia bukan seorang yang memiliki otoritas yang mumpuni di bidang penelitian sejarah, ya, terutama sejarah para tokoh-tokoh. Dia selama ini kan aktif di politik ya, jadi tidak bisa kita pegang sepenuhnya apa yang dikatakan oleh. Dan kita sudah mengecek ke beberapa buku, diantaranya buku yang ditulis oleh Rohimuddin Nawawi Al-Bantani ya, yang menulis tentang kisah para wali songo, mengecek tentang silsilah mereka dan sebagainya. Tetapi rata-rata bukanlah seperti yang dikatakan oleh Ali Mohtar Ngabalin. Dan beberapa sumber yang otoritatif yang selama ini yang menjadi rujukan dalam studi-studi Islam juga tidak mengatakan seperti apa yang dikatakan oleh Ali. Jadi pernyataan Ali bisa ditafsirkan bernilai politis tingkat tinggi, tetapi bukan berdasar pada fakta sejarah yang sesungguhnya. Nah, baiklah kawan-kawan sekalian, kita bacakan apa pernyataan dia selanjutnya dan penjelasan beberapa orang yang otoritatif tentang soal riwayat para wali songo ini. Wali songo yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa berasal dari Cina. Mereka bukan dari tanah Arab, kata Ali Mohtar Ngabalin. Dia mengatakan, Republik kita punya nenek moyang kita yang bikin sejarah wali songo yang dipuja-puji orang Islam itu, bangsanya itu adalah bangsa Cina. Sunan Ampel, Sunan Bonang, Cheng Ho, tidak perlu ragu, itu bukan penghinaan. My father is Cina, my father is Cina, kata tenaga ahli utama staf Presiden Ali Mohtar Ngabalin dalam video yang beredar. Ia juga menerima warga Tionghoa tidak perlu ragu menggunakan identitas sebagaimana kelompok lain karena masih dalam bingkai NKRI. Jadi kelihatannya memang politis ya, bukan bersandar pada argumentasi atau penjelasan sejarah yang otentik. Yang dia sebut dua orang tadi, yaitu Sunan Bonang. Memang itu kita sudah cek juga bahwa Sunan Bonang ada dari sisi ibu diduga ada bagian keturunan dari salah satu dari ibu ya, dari etnis Tionghoa, dari China ya. Tetapi kalau yang kedua juga mungkin saja seperti itu.
karena terjadi interaksi perkawinan ya. Tapi bukan dari garis bapa, saudara sekalian. Saya katakan ke Katolik dan Protestan membuat salib besar-besar atau gede-gede. Saya memakai sorban karena saya Islam, ungkapnya. Sejarawannya menyatakan bahwa Wali Songo keturunan Cina atau Tionghoa Muslim adalah Profesor Slamet Mulyana dalam bukunya Runtuhnya Kerajaan Hindu Jawa. Jadi ada memang sejarawan yang mengatakan 1-2 itu ada keturunan Cina. Dari garis ibu memang ada betul. Tetapi bukan kemudian dibilang tidak ada Arabnya. Rata-rata mereka keturunan Arab, ya, yang kemudian berinteraksi kawin dan berinteraksi melalui perkawinan di Indonesia yang kemudian melahirkan banyak ulama-ulama juga. Pemerintah Orde Baru melarang terbitnya buku tersebut karena mengandung kontroversi di tengah umat. Ya, jadi pemerintah Orde Baru melarang itu karena mungkin dari sisi keabsahan data itu tidak benar. Slamet Mulyana berpendapat begitu setelah merujuk kepada tulisan Mangaraja Onggang Perlindungan. Kita tidak tahu Mangaraja Onggang Perlindungan ini sudah pasti bukan seorang sejarawan Muslim ya, yang kemudian merujuk kepada seorang yang bernama Residen Portman. Residen Portman kalau kita ini bisa saja keturunan Belanda, orang Belanda yang ini. Nama terakhir ini hingga kini identitas dan kredibilitasnya sebagai sejarawan tak sebanding Snoko Kronje dan LWC van den Berg alias diragukan. Jadi sejarawan yang menjadi kutipan dari yang Slamet Mulyana yang namanya Residen Portman itu diragukan keahliannya ya. Kemudian dia tidak setingkat Snoko Kronje atau LC van der Berg, atau ada peneliti Belanda Martin van Brownissen yang menjadi rujukan misalnya dalam studi, salah satu bagian dari rujukan dalam studi Islam di IAIN yang belakangan, dan mereka rata-rata tidak mengatakan seperti apa yang dikatakan Ali Mohtar Ngabalin. Sejarawan Belanda masa kini yang banyak mengkaji sejarah Islam di Indonesia bahkan tak sekalipun menyebut nama Portman dalam buku-bukunya yang diakui sangat detail dan banyak dijadikan referensi. Ya memang di studi-studi Islam, di perguruan tinggi Islam banyak juga kita jadikan referensi. Bacalah buku dia itu, Van Brownissen. Salah satu ulasan atau atas tulisan H.J. de Graaf, THGT ya, Piguet MC Rikles berjudul Chinese Muslim in Java in the 15 and the 18 centuries. Maksudnya Muslim Cina di Pulau Jawa pada abad ke-15 dan abad ke-16 tahun ya. Pada abad ke-16 adalah yang ditulis oleh Russell Jones. Di sana ia meragukan pula tentang keberadaan seorang Portman, ya, sejarawan yang menganggap bahwa keturunan para Wali Songo ada orang-orang tertentu Wali Songo yang berasal dari Tiongkok. Itu dia diragukan. Tapi dari sisi garis keturunan ibu karena faktor interaksi perkawinan seperti Sunan Bonang itu ada juga yang menyebut bahwa ibunya dari Tiongkok, keturunan Tiongkok, Cina. Tetapi yang lain itu ibu dari Champa, yaitu Thailand. Jadi bukan Cina ya. Cina dalam pengertian secara geografis saat ini. Bila orang itu ada dan bukan bernama lain, seharusnya dapat dengan mudah dibuktikan mengingat ceritanya yang cukup lengkap dalam tulisan Mangaraja Onggang Perlindungan. Sementara itu kebanyakan sejarawan menyebut Wali Songo sebagian besar adalah kaum Sayyid atau Syarif, keturunan Nabi berasal dari Hadramaut atau Yaman. Ini yang paling akurat, dan rata-rata baik itu peneliti Islam maupun peneliti Belanda Barat itu mengatakan seperti itu, bahwa kemudian ada keturunan mereka setelah berinteraksi dan kawin-kawin itu kemudian menurunkan juga wali yang lain seperti wali yang kita sebutkan tadi yang ada hubungan darah dengan termasuk juga disebut Ali Ngabalin itu Sunan Giri misalnya. Tapi kita cek Sunan Giri tidak ada kaitannya. Kalau minimal saya cek ke buku tentang kisah Wali Songo yang ditulis oleh Rohamuddin Nawawi Al-Bantani ini,
Itu tidak terkait ke sana. Ada pula yang menyebut keturunan Samarkand, Asia Tengah, Champa atau tempat lainnya, tapi bukan dari Cina. Muhammad Al-Baqir dalam bukunya Tarikah Menuju Kebahagiaan misalnya mendukung bahwa Wali Songo adalah keturunan Hadramaut atau Yaman. Jadi kebanyakan begitu karena silsilah mereka itu tersambung kepada Rasulullah. Ya. Selain itu L.W.C. van den Berg, Islamolog dan ahli hukum Belanda yang mengadakan riset pada tahun 1884 sampai 1886 dalam bukunya Le Hadramaut et les colonies Arabes dans l'archipel Indien, ya, tahun 1886 ini orang Prancis kelihatannya ya, karena menggunakan bahasa Prancis, mengatakan bahwa penyiaran agama Islam ke Indonesia adalah dari para sayyid atau syarif, yaitu keturunannya mereka yang masih punya garis keturunan dengan Rasulullah, keluarga besar Rasulullah. Dengan perantaraan mereka agama Islam tersiar di antara raja-raja Hindu di Jawa dan lainnya. Selain dari mereka ini, walaupun ada juga suku-suku lain Hadramaut yang bukan golongan sayyid atau syarif, tetapi mereka ini tidak meninggalkan pengaruh sebesar itu. Tulisnya. Jadi kalaupun toh ada bukan dari golongan sayyid atau syarif, itu kecil, sebagian kecil saja karena kemungkinan faktor kontak kawin itu. Jadi itu pun dianggap sangat kecil, mereka tidak banyak berpengaruh gitu. Menurut van den Berg adalah pada abad ke-15 di Jawa sudah terdapat penduduk bangsa Arab atau keturunannya, yaitu sesudah masa kerajaan Majapahit yang kuat itu. Orang-orang Arab bercampur dengan penduduk dan sebagian mereka mempunyai jabatan-jabatan tinggi. Mereka terikat dengan pergaulan dan kekeluargaan tingkat atas. Rupanya pembesar-pembesar Hindu di Kepulauan Hindia telah terpengaruh oleh sifat-sifat keahlian Arab. Oleh karena sebagian besar mereka keturunan Nabi Muhammad SAW. Jadi ini memang itu yang menjadi arus kepercayaan mainstream hingga hari ini para peneliti, apalagi dalam konteks para sejarawan Muslim, itu tidak jauh dari panggang yang dikatakan oleh Ali Mokhtar karena penjelasannya tidak itu ya. Dan Ali Mokhtar, mohon maaf Pak Ali, Anda politisi, Anda memang pernah kuliah di Fakultas Dakwah IAIN, tetapi dari sisi otoritas keilmuan tidak bisa dipegang sebagai rujukan dalam kaitan masalah ini ya. Mohon maaf. Orang-orang Arab Hadramaut membawa kepada orang-orang Hindu pikiran baru yang diteruskan oleh peranakan-peranakan Arab mengikuti jejak nenek moyangnya, tuturnya. Pernyataan van den Berg secara lebih spesifik menyebut abad ke-15 sebagai abad kedatangan atau kelahiran sebagian besar Wali Songo di Pulau Jawa. Abad ke-15 ini jauh lebih awal dari abad ke-18 yang merupakan saat-saat kedatangan gelombang berikutnya, yaitu kaum Hadramaut yang bermarga As-Sagaf, Al-Habsi, Al-Haddad, Al-Idrus, Al-Atas, Al-Jufri, Sihab, Sahab, dan banyak marga Hadramaut lainnya. Itu kata sejarawan dan ahli tentang Islam dari ini tadi ya, Belanda, Perancis kan dia pakai bahasa Belanda ya, van den Berg. Tapi dari namanya saya kira dia Belanda lah. Nah demikianlah kawan-kawan sekalian, ada yang menjelaskan tentang ya, sekaligus membantah, dan kita juga tidak meyakini apa yang dikatakan oleh, karena kita mengecek mulai dari sebetulnya berita ini kita sudah dapatkan kemarin ya, cuma kita mengecek dulu, akhirnya kita buka-buka lagi berbagai buku untuk pengecekan, dan seperti yang dikatakan oleh uraian tadi, memang seperti itulah uraian tadi, dan membantah banyak hal yang dikatakan oleh Ali Mokhtar atau orang yang mengatakan bahwa banyak dari Wali Songo itu keturunan dari Tionghoa. Itu tidak benar. Bukan berarti kita tidak setuju dengan mereka keturunan Tionghoa, tidak ada masalah. Bahwa mereka memang ada dari hasil ini, mereka hasil perkawinan misalnya dari Champa, kemudian ada juga ke Palembang ya, yang ada nama lengkap itu ada seperti itu, dan dari sisi dari garis ibu karena hasil perkawinan.
Tetap bahwa serta merta seakan mereka dari China itu omong kosong, bohong itu. Ya, itu tidak ada fakta sejarah yang mendukung tentang itu. Kalau Laksamana Cheng Ho lain lagi, dia bukan bagian dari Wali 9, ya. Nah, misalnya di dalam buku yang ditulis oleh Rohmuddin Al-Bantani ini lengkap memang sejarah para wali, ya, keturunan mereka, dan cukup tebal buku ini, dan kita mengecek satu-satu, ada sekitar 500-an halaman lengkap. Terakhir itu kita tidak temukan seperti yang dikatakan lagi. Ada satu dua yang karena apa namanya, misalnya dikatakan oleh Al-Muhtar tadi, yaitu Sunan siapa namanya, bukan Sunan Kudus ya, Sunan Bonang, ya, itu memang dari sisi keturunan, ya. Kemudian ada juga disebut Sunan Giri, tapi saya telah cek ulang, Sunan Giri tidak minimal dalam buku ini kita tidak, karena buku ini juga mengutip buku-buku yang lain, ahli sejarah yang lain yang menjadi rujukannya. Itu kita belum temukan seperti apa yang dikatakan oleh Muhtar. Oleh karena itu kita terlepas dari itu, kita tidak jadi masalah bahwa mereka keturunan, ada garis dari garis ibu keturunan Tionghoa. Itu memang perjalanan setiap orang, seperti ada yang ada Wali Songo di sini yang diduga punya ibu Champa di Thailand sekarang, ya dari keturunan Thailand, ya, ininya diduga punya garis keturunan dengan dari sisi ibu itu dari Champa, berasal dari Champa, Thailand. Nah, jadi bukan soal bukan soal ada tidak. Kalau ada pasti ada, seperti yang kita sebutkan tadi. Memang ada satu dua yang karena interaksi perkawinan sehingga mengatakan mereka yang berdarah dari garis ibu berdarah Tionghoa. Itu benar ada. Tetapi Ali Muhtar dengan pernyataannya seakan-akan bahwa tidak ada kaitannya dengan misalnya mereka berasal dari Timur Tengah misalnya, itu omong kosong. Jadi karena itu kita memahami pernyataan Ali dalam konteks politik saja. Kita tidak tahu siapa yang dia maksud, ya, siapa yang dia mau ingin peluk gitu loh, dekatkan dengan pernyataan itu. Nah, karena dia politisi harus dilihat perspektif pernyataan dia itu dalam konteks perspektif seperti itu. Tetapi bahwa secara akademis, fakta sejarah, kita tidak bisa pegang kata-katanya. Dia bukanlah orang yang memiliki otoritas untuk itu. Pengecekan ini juga hampir tidak ada yang membenarkan pernyataan dia, yang mengatakan semuanya dari sana, apalagi dia bicara dalam konteks, mungkin juga dia bicara dalam konteks kerukunan umat beragama, ya, untuk melakukan pembinaan umat beragama. Karena dia sebut-sebut juga salib dan segala macam gitu, ya. Nah, tetapi dalam konteks yang lain, ya mungkin dia ingin, ya mungkin, ya, mohon maaf Pak Ali, mungkin dia lebih dekat dengan 9 naga misalnya gitu, ya, atau dia mungkin lebih ini dengan Erick Thohir misalnya, karena Erick Thohir salah satu calon pemimpin cawapres ke depan, dan mohon maaf dia adalah ibunya, dari garis ibunya, kalau kita lihat ininya adalah seorang bergaris Tionghoa dari sisi ibu gitu. Dan itu tidak ada masalah. Tionghoa, Jepang, apa semua tidak ada masalah. Jepang ke Thailand, ke Jawa, ke Sumatera, ke Papua, tidak ada masalah, karena itu bagian dari ciptaan Tuhan yang memang diharuskan kita saling kenal mengenal, bahkan bisa terjadi ikatan perkawinan dan lain sebagainya, saling menghormati. Dan itu adalah suatu ciptaan, dan di dalam surat Al-Hujurat Al-Quran sendiri, ayat ke-12 itu mengatakan bahwa dia ciptakan manusia terdiri laki-laki dan perempuan, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, agar kita saling mengenal, bergaul, saling memahami, bekerja sama. Tetapi yang paling mulia di sisi Tuhan yang itu adalah mereka yang secara individu atau kelompok atau apa, itu yang paling dekat kepada Tuhan di antara kita. Yang paling dekat dalam pengertian yang paling taat menjalankan perintah-perintah Tuhan dan menjauhi larangan. Nah, itu kira-kira konten seperti itu, sehingga kita tidak menyoal, tetapi kita hanya meletakkan dasar sejarahnya, dasar fakta sejarah yang diurai para ahli, dan membantah
karena Pak Ali sendiri mengatakan hampir semuanya tidak ada dari Timur Tengah dengan pernyataan umum seperti itu. Nah, sementara dia tidak tahu rujukannya dari mana, rujukan fakta ininya, penelitian atau akademiknya dari mana gitu. Nah, karena itu saya hanya melihat memaknai pandangan Ali Mukhtar itu hanya dalam pandangan politis itu dengan pernyataan-pernyataan itu. Ya, mungkin juga yang berharap begitu bahwa mereka kan ya satu ini dalam pemerintahan ada Pak Erick Thohir, mohon maaf ya adalah ibunya dari itu tidak ada masalah sama sekali. Itu suatu suatu rencana Tuhan yang maha kuasa. Apakah Jawa, apakah China, apakah Prancis, apakah India, apakah Arab, apakah itu tidak ada masalah. Kita semua adalah bagian dari bangsa ini, bagian dari ciptaan Tuhan yang maha agung. Nah, tapi kemudian Pak Ali ini ya karena kita secara akademik membantah banyak secara keseluruhan pendapat umum, hampir relatif pendapat mengatakan tidak seperti yang Ali katakan. Dan Ali tidak menyodorkan fakta-fakta literatur yang bisa dipercaya, yang mainstream masyarakat kita mempercayai dan kita-kita yang sekolah ini mempercayai bahwa tidak seperti yang dikatakan Ali. Tetapi bahwa di dalam garis keturunan mereka itu ada mereka yang punya duriyatnya dari sisi ibu misalnya, dari garis keturunan ibu, bahkan mungkin generasi kedua mungkin juga dari garis keturunan ibu dan ayah gitu kan, karena mereka terjadi percampuran perkawinan gitu. Nah, jadi kita hanya ingin membantah Ali dari sisi akademiknya ya. Kualitas sumber yang dia miliki misalnya, kemudian dia membuat pernyataan umum yang mengatakan bahwa bukan dari Arab tetapi semua dari Tiongkok, itu sangat tidak benar. Karena itu kita lihat dia dalam perspektif politik, siapa yang sebetulnya dia mau agungkan, dekati ini, atau setidaknya itu menjadi jubir, itu melempar itu juru bicaranya dia untuk mengatakan ya sebetulnya Wali Songo itu jadi dia mencoba untuk menjadi legitimasi, tapi kan fakta sejarahnya sangat lemah apa yang dikatakan. Tapi secara politik kan itu bisa dia sudah kemukakan itu, biar itu menjadi semacam pembicaraan itu loh. Tetapi secara politik di satu sisi juga ada bagusnya juga memang apa yang dikatakan oleh Pak Ali itu mengatakan mohon maaf warga negara yang beretnis Tionghoa di Indonesia ini, kalian yang juga begitu banyak penganut Islamnya, mengatakan kalian itu punya buyut-buyut kalian juga itu termasuk mereka yang ada buyut-buyut kalian di antara 9 wali itu ada di antara buyut-buyut kalian juga menjadi wali yang dipercaya oleh umat Islam, memiliki kedigayaan, ketinggian ilmu dan memiliki peran yang besar dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara di masa yang lalu. Jadi di satu itu bagus sebetulnya. Nah, itulah makanya saya memandang dari sisi pernyataan Ali itu dalam konteks politik saja, karena memang secara akademik dia tidak memadai untuk mengklaim seperti itu. Dia bukanlah ahli itu. Kalaupun sumber yang dia pegang pasti lemah, sumber-sumber ini sudah dibantah oleh beberapa dalam keterangan tadi, dan kita pun sudah cek itu. Demikianlah kawan-kawan sekalian, mohon maaf kalau ada kurangnya, tetapi ini paling tidak memicu kita untuk membuka kembali referensi-referensi kita dan menanam pengetahuan kita tentang soal ini. Tapi bukan berarti bahwa kita tidak ingin ada wali itu dikaitkan ke sana, tidak. Tetapi paling tidak meletakkan sesuatu pada porsi yang sebenarnya. Ya, dari kita jangan membelokkan sejarah karena ada hal-hal yang bersifat politik. Itulah kira-kira itu sehingga kita coba untuk memahami apa yang dikatakan oleh Ali itu dalam konteks politik, bukan dalam konteks akademik kebenaran sejarah gitu ya. Tapi bahwa kita mengakui bahwa ada wali tertentu, ada wali-wali diantaranya Sunan Bonang ya. Tadi Ali juga mengatakan ada Sunan Giri, tapi kita cek ke Sunan Giri tidak seperti yang dikatakan itu klaimnya. Kemudian dia sebut Laksamana Cheng Ho. Laksamana Cheng Ho bukan seorang wali, dia seorang memang dia seorang muslim menurut sejarah ya, yang banyak di ini seorang Laksamana China, kerajaan
di China yang besar pada saat itu yang berkunjung ke Indonesia, yang kemudian cukup lama di Indonesia, yang dikenal dengan Laksamana Cheng Ho. Tentu juga ada nama Islamnya. Yusril Ija Mahendra, Profesor Yusril Ija Mahendra itu cukup mengetahui sejarah tentang Laksamana Cheng Ho ini, dan itu tidak ada masalah bagi kita. Nah, jadi cuma dia membuat pernyataan secara umum tanpa dasar akademik yang memadai, kemudian mengabaikan bahwa tidak ada dari Arab, dari Timur Tengah, darah ininya para wali itu yang semuanya itu yang kita bantah. Itu tidak benar secara historik, fakta sejarahnya tidak seperti itu, dan dibantah oleh juga para ahli-ahli. Nah, karena itu sekali lagi pernyataan ahli itu kita harus tinjau atau pandang dari sisi seorang politisi, pernyataan seorang politisi, bukan sebagai seorang akademik, karena dia bukanlah representasi sejarawan atau memiliki kualifikasi seperti itu. Nah, demikianlah kawan-kawan sekalian, mudah-mudahan bermanfaat, dan jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.